Selamat sore. Lagi-lagi oknum TNI Polri mencoreng wibawa korps institusinya. Dua oknum aparat dan kepala desa diduga jadi backing perbudakan karyawan di pabrik pembuatan alat dapur di Tangerang, Banten. Saya Taufik Imansyah, inilah redaksi sore selengkapnya. Pemirsa, diduga mengalami remblong sebuah truk terguling di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pengemudi truk terjepit dan mengalami luka parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berusaha mengevakuasi pengemudi truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban terjepit bodi truk dan mengalami luka cukup parah. Polisi dan warga hanya menggunakan alat seadanya untuk mengevakuasi pelaku yang kondisinya kritis. Truk bermuatan sembako ini melaju dari arah Bogor menuju Cipanas dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saat melewati turunan, pengemudi truk kehilangan kendali. Diduga truk mengalami remblong hingga oleng dan terguling. Truk baru berhenti setelah menabrak kendaraan lain di depannya. Tadi sopir sama penumpangnya depan 2 orang. Luka ringan ya? Luka ringan sama sopirnya berat juga. Kelihatannya cepat kalau di atas. Cepat lolos rem, udah hilang kendali. Jebol dari atas itu udah kehilangan kendali. Dia langsung terbang. Korban bernama Suwaji berusia 65 tahun dilarikan ke rumah sakit Cimacan untuk mendapat perawatan. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi hingga beberapa jam. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat. Kericuan supporter di Grobogan, Jawa Tengah berbuntut panjang. Hingga Senin siang, evakuasi supporter yang disandera warga masih berlangsung. Selain menyandera warga, berusaha menghakimi para supporter yang dianggap meresahkan. Hingga Senin siang, proses evakuasi supporter PSIS yang terlibat keributan masih berlangsung. Aparat TNI membebaskan para supporter yang disandera warga sejak Minggu malam. Tak sedikit yang menangis haru saat orang tua supporter ikut melakukan pembebasan di lokasi keributan. Warga terpaksa melakukan penyanderaan karena emosi menyaksikan ribuan supporter sulit dikendalikan. Aksi beringas para supporter terjadi Minggu malam. Keributan sudah terlihat saat pertandingan antara Persipur Purwodadi dan PSIS Semarang akan berakhir. Selain menjebol pagar stadion, ribuan supporter juga melakukan penjarahan di sejumlah toko dan outlet yang berada di sekitar stadion. Polisi kewalahan membubarkan massa yang brutal. Apa yang dilakukan oleh para supporter itu ya sudah sangat prihatin dan sangat disayangkan sekali. Ada kerusakan motor. Akibat kerusuhan ini, stadion mengalami kerusakan parah. Sementara sejumlah pemilik usaha di sekitar lokasi merugi hingga belasan juta rupiah. Damar Sinuko, Grobogan, Jawa Tengah. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali diperiksa KPK. Anas diperiksa sebagai saksi mahkota untuk perkara korupsi mantan Menpora Andi Malarangeng dalam proyek Hambalang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga tersangka kasus pemberian hadiah proyek Hambalang ini akan diperiksa sebagai saksi atas 3 orang tersangka kasus korupsi mega proyek Hambalang, yakni mantan Menpora Andi Malarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar, dan Direktur Operasional PT Adikarya Toku Bagus Nur. Namun Anas tidak mengetahui kenapa dirinya dipanggil bersaksi. Saksi atas Pak Andi, Pak Dedi, dan Pak Bagus. Saya tidak tahu mengapa saya dijadikan saksi. Pada saat yang sama, KPK juga memeriksa para tersangka kasus Hambalang. Kuat dugaan mantan Ketua PB HIPNI ini dikonfrontir dengan para tersangka lain. Hingga berita ini disiarkan, pemeriksaan masih berlangsung. Eko Budi, Jakarta. Karena tidak mau disebut menerima gratifikasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyerahkan kenang-kenangan bas gitar istimewa dari anggota grup rock dunia Metallica pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jokowi bersedia menerima pemberian bas gitar ini karena mengira hanya souvenir biasa. Karena pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menilai pemberian gitar bass dari personel grup band Metallica Robert Trujillo dapat digolongkan gratifikasi, Joko Widodo akhirnya mengutus stafnya menyerahkannya pada KPK. Sudah.
Sudah itu artinya kalau di KPK nanti menyampaikan itu nggak boleh ya sudah. Berarti waduh jadi dihibahkan nggak tahu. Jadi milik negara. buat saya aja deh. Iya Pak, dihibahkan ya Pak. Ke wartawan aja. Nanti aturannya di KPK lah, nggak ngerti. Personel band rock asal Amerika ini rupanya tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta yang baru terpilih adalah penggemar berat musik rock, sehingga memberinya gitar miliknya. Jokowi sendiri menganggap pemberian gitar bekas ini hanyalah kenang-kenangan saja. Ya karena apapun, sekecil apapun pemberian seperti itu harus ditanyakan, jangan sampai nanti itu masuk dalam kategori gratifikasi, nggak mau juga kita. Tapi kalau saya itu kan juga kayak souvenir itu loh, kayak Dubes memberikan souvenir, kayak kita memberikan souvenir Monas itu kan ini juga. Tapi ya oleh sebab itu untuk kehati-hatian kita tanyakan tadi pagi ke KPK. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menerima pemberian sebuah lagu berjudul Blusuan, ciptaan pemusik bernama Vian. Lagu yang diilhami gaya blusuan Jokowi ini hingga kini tidak diklaim KPK sebagai gratifikasi. Jokowi sendiri belum menyerahkan lagu Blusuan kepada KPK. Matius Sutomo, Dimas Sigit, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terungkapnya kasus perbudakan di Tangerang, Banten memicu amarah puluhan buruh dan warga setempat. Selain merusak rumah pemilik pabrik, massa juga merusak kediaman kepala desa setempat yang dituding membackingi operasional pabrik. Aksi massa gabungan dari buruh dan warga ini mulai bertindak anarkis setelah mereka gagal menemui pemilik pabrik yang memperlakukan karyawan dengan tidak manusiawi. Puluhan massa yang mengatasnamakan aksi buruh ini merusak pagar pintu rumah pemilik pabrik hingga roboh. Tidak puas merusak pagar rumah, massa merangsek masuk pabrik pembuatan perkakas dapur di Kampung Bayur, Lebak Umi, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Di dalam pabrik, massa memporak-porandakan isi pabrik. Para buruh menuntut para pelaku segera ditindak secara tegas, termasuk aparat yang terlibat sebagai backing atas kasus ini. Kurangnya pengawasan di pihak pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, mereka baik dari sisi pengurusan izin-izin mendirikan bangunan, izin-izin industri, perdagangan dan lain-lain ini tidak koordinasinya dengan kami, yaitu dengan Kadin. Ini juga salah satu penyebab terjadinya hal-hal seperti ini. Sejumlah aparat kepolisian yang berjaga tidak mampu meredam massa yang semakin beringas. Massa lalu melanjutkan aksinya dengan merusak kediaman kepala desa Lebak Wangi, Karsan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, polisi terpaksa mengevakuasi anak istri Karsan dari amuk massa. Budi Wahyudi, Tangerang, Banten. Lagi-lagi personil Polri dan TNI mencoreng korps dengan menjadi backing kejahatan. Pada kasus tragedi kemanusiaan di pabrik peralatan dapur di Tangerang, Banten, diduga mendapat dukungan aparat dan lurah setempat, sehingga perbudakan dalam pabrik berlangsung 1,5 tahun lebih. Keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam backing kasus perbudakan di pabrik alat dapur di Tangerang, Banten kembali mengusik wibawa Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dugaan ini mengarah pada personil Brimob dan anggota TNI yang bertindak seperti centeng. Dari kesaksian para buruh, hampir setiap hari mereka berada dalam pengawasan ketat aparat bersenjata. Bahkan untuk satu kesalahan kecil saja, para buruh ini mendapat perlakuan layaknya budak, dipukul dan ditendang. Polisi Brimob. Berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang? Ya. Jaga situ juga? Iya. Kita nggak coba kabur? Enggak. Kalau kabur takut ya? Takut. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menyayangkan keterlibatan oknum personil Brimob yang membackingi industri ini. Pada kasus perbudakan ini, Kontras melihat banyak aturan yang dilanggar. Selain Undang-Undang Tenaga Kerja, Trafficking, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami juga yang tidak pernah disebut-sebut dalam beberapa hari ini itu soal pertanggungjawaban Kementerian Perindustrian. Kenapa ada kuali panci di pasar tapi dia tidak bisa mengidentifikasi pabriknya di mana? Ini pertanggungjawaban bisnisnya seperti apa? Keterlibatan personil Brimob Serang dalam kasus perbudakan di Tangerang ini lagi-lagi mencoreng di bawah aparat penegak hukum. Bukan hanya Brimob yang membackingi perbudakan, tapi juga merebak dugaan bahwa kasus ini melibatkan pejabat tinggi di jajaran Polsek Sepatan. Hubungan kekerabatan antara pejabat Polsek,
kepala desa setempat, dan pemilik pabrik mengakibatkan kasus perbudakan berlangsung lama tanpa pernah terbongkar. Namun Kapolsek Sepatan langsung membantah keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Namun bantahan Kapolsek ini tidak mengurangi niat Polri mengusut tuntas kasus ini. Anggota itu Pak, anggota yang bertugas di kepolisian di Polres Tangerang atau di mana Pak? Oh itu Brimob Serang ya. Brimob Serang. Iya, kita nanti ambil keterangan juga. Tapi yang jelas rencana kapan Pak? Rencana Pak? Kalau nanti penyidik itu yang menentukan. Tapi juga, posisinya udah jelas tadi ya. Dia berteman sejak belum jadi polisi. Sejak kasus perbudakan ini mencuat ke ruang publik 3 Mei lalu, Polres Kota Tangerang menetapkan 7 orang tersangka. 2 diantaranya masih buron. Citra buruk personil Polri dan TNI sebagai backing kejahatan bukan kali pertama mencederai kepercayaan publik. Sosiolog UGM menilai aksi massa yang dilakukan buruh dan warga setempat merupakan pelampiasan kekecewaan terhadap moral aparat dan pamong praja sebagai backing kejahatan. Pihak kepolisian bisa memediasi, menjadi mediator dua kelompok ini. Orang-orang kunci atau key person yang ada di perusahaan dan key person yang ada di kelompok buruh ini dipertemukan. Namun apapun dalih dan alasannya, perilaku aparat sebagai backing kejahatan tidak bisa dibenarkan. Gara-gara nilas titik, rusak susu sebelanga. Tim Liputan Trans 7. Pengusutan kasus suap daging sapi melibatkan wanita-wanita cantik. Nantikan saat lagi di Redaksi Sore.